Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini dan kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Saya mengajak sama-sama kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini di dalam kasih sayang Tuhan. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami mau dengar firman Tuhan, kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dan kita temukan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa menikah diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, yang berbicara tentang dua orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, Yesus memberikan suatu cerita perumpamaan orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang satu lagi pemungut cukai. Dua orang yang datang ke bait Allah dan memiliki latar belakang yang berbeda. Orang Farisi adalah orang yang mentaati, meneliti hukum Taurat. Dengan mentaati hukum Taurat, belajar hukum Taurat, maka orang Farisi beranggapan dan mereka merasa merekalah orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang paling saleh. Pemungut cukai adalah orang yang pekerjaannya penagih pajak kepada masyarakat. Dan orang Farisi sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Apalagi
pemungut cukai ini datang kepada Allah, berdoa kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita simak, kita perhatikan dalam cerita ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dua orang ini datang ke bait Allah, lalu orang Farisi ini berdoa. Di dalam doa orang Farisi ini berkata begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur. Aku tidak seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan seperti pemungut cukai ini." Jadi sudah menunjuk kepada pemungut cukai itu. Karena dia berpikir pemungut cukai ini ada orang yang tidak baik, orang tidak benar. Lalu dilanjutkan, "Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Benar-benar orang ini, orang Farisi taat ya. Taat kepada Taurat. Di dalam pengakuannya, di dalam doanya yang disampaikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi ini telah menilai dirinya orang yang benar, orang sangat baik, orang yang sangat suci. Dan itu terbukti di dalam doanya. Namun saudara sekalian, jika kita perhatikan di dalam doanya, apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, orang Farisi ini telah meninggikan diri, telah menyombongkan diri, dan telah merendahkan orang lain. Dia berkata, "Aku bukan seperti pemungut cukai ini." Dia menunjuk. Saudara sekalian, yang menilai adalah Tuhan. Tuhan tidak berkenan, tidak menyukai orang yang sombong, orang yang tinggi hati, apalagi datang menghadap kepada Allah. Namun Tuhan senang atau Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Dan kalau kita lihat pemungut cukai ini, dia datang berdoa. Datang berdoa, datang menghadap Allah di bait Allah. Bahkan jauh-jauh dia berdoa, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dikatakan melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ini doa dari orang Farisi. Ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Pemungut cukai ini merasa orang berdosa. Dia tidak merasa orang benar. Sebab itu kita lihat di dalam doanya. Dia meminta belas kasihan. Dia mengaku dosanya. "Aku orang berdosa. Kasihanilah ini aku orang yang berdosa." Dia merendahkan diri. Pemungut cukai ini, dia tahu siapa dia. Dia tahu dirinya. Dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat kerendahan hati dan pengakuan dari orang Farisi ini, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini
jawaban Tuhan Yesus berikan perbedaan ketika mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu tinggi hati, yang satu rendah hati, tidak sombong. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting, sangat berharga kepada kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan. Mungkin kita orang yang setia, orang yang taat, banyak memberi, banyak berkorban di dalam pelayanan. Namun, yang Allah inginkan kita menjadi umat yang rendah hati, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Kita tidak merasa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling suci, kitalah yang paling saleh. Kita tidak bisa juga dengan kesetiaan kita dan ketaatan kita menjadi umat yang seenaknya merendahkan orang lain. Dan kita menunjukkan kesombongan, keangkuhan seperti yang diceritakan dalam cerita Tuhan Yesus ini. Bagaimanapun keberadaan kita, bagaimanapun kesuksesan kita, Tuhan menginginkan kita menjadi umat, menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah, dan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan kalau kita melihat di dalam Matius 11 ayat 29, Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, di sini dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, adalah belajarlah kepada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara sekalian, lemah lembut dan rendah hati, tidak sombong. Rendah hati adalah satu karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengajar kepada umat-umatnya, dia mengajar kepada murid, dia mengajar kepada kita. Yesus mengajar kepada kita, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mau kita menjadi pribadi, kita menjadi umat yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Bagaimanapun keberadaan kehidupan kita, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam Yakobus pasal ke-5 ayat 6, firman Allah berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Firman Tuhan berkata, kita rendah hati, kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah terima firman Tuhan, kami sudah dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami menjadi umat yang rendah hati, tidak sombong. Tapi kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan katakan, kami menjadi umat, kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Jamah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, pulihkan mereka, berkati hidupan mereka, berkati kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kuasa Tuhan menjamah mereka, kuasa Tuhan memulihkan mereka, kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan memohon Tuhan memimpin kehidupan kami, menyertai kehidupan kami dalam kami menjalankan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.